Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dewi Kartika Subekti. Kali ini kita akan menjelajahi dunia pendidikan dengan mengintip ke dalam pikiran Ki Hajar Dewantara. Saksikan bagaimana filosofi inspiratif beliau membuka mata kita tentang esensi sejati pendidikan. Siap untuk terinspirasi? Ayo kita mulai. Dalam tulisannya yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyajikan beberapa pokok pemikiran yang mendasari pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut adalah 10 poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dirangkum dari tulisan beliau. 1. Arti dan maksud pendidikan. Penggunaan kata pendidikan dan pengajaran seringkali dianggap sama, namun sebenarnya pengajaran merupakan bagian dari konsep yang lebih luas, yakni pendidikan. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menuntun perkembangan anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang optimal, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, meskipun memiliki maksud, tujuan, dan cara yang berbeda-beda. 2. Pendidikan hanyalah tuntunan dalam hidup. Pendidikan adalah tuntunan dalam perkembangan anak-anak yang sebagian besar tergantung pada kodrat mereka, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Para pendidik bertugas untuk menuntun pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan kodratnya sendiri, mirip dengan cara seorang petani menuntun pertumbuhan tanaman sesuai dengan kodrat tanaman tersebut. Cara menanam dan merawat tanaman padi tentu tidak serta-merta bisa diterapkan pada tanaman jagung, begitu juga sebaliknya. Namun, meskipun pendidikan hanya dapat memberikan tuntunan, dampaknya sangat besar bagi perkembangan anak. 3. Meski hanya tuntunan, pendidikan diperlukan dalam hidup. Perlunya pendidikan terkait erat dengan kondisi dasar dan keadaan individu. Meskipun pendidikan hanya memberikan tuntunan, anak-anak dengan dasar yang baik maupun yang kurang baik tetap memerlukan tuntunan pendidikan untuk meningkatkan budi pekerti dan kecerdasannya, serta untuk terhindar dari pengaruh buruk. Pengaruh buruk tersebut dapat berasal dari berbagai kondisi yang dihadapi oleh anak, sehingga penting bagi pendidikan untuk memperhatikan dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Analoginya seperti pemeliharaan tanaman yang baik, dapat meningkatkan pertumbuhannya, begitu juga dengan pendidikan yang baik dapat membantu perkembangan individu meskipun dengan dasar yang kurang baik. 4. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa anak merujuk pada keadaan jiwa yang asli dan belum terpengaruh oleh lingkungan eksternal saat lahir. Ada 3 aliran yang berkaitan dengan kekuasaan pendidikan terhadap dasar jiwa ini. Pertama, teori rasa, menganggap anak seperti kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik sesuai keinginan mereka. Tapi aliran ini kini dianggap usang. Kedua, aliran negatif, menyatakan bahwa karakter anak sudah tertulis sepenuhnya sehingga pendidikan hanya mampu mengawasi pengaruh buruk. Ketiga, teori konvergenti mengajarkan bahwa pendidikan bertugas untuk memperkuat aspek positif dalam jiwa anak, sementara unsur negatif harus dihindari agar tidak semakin kuat. 5. Tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Menurut teori konvergenti, watak manusia terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang intelligible, yang dapat berubah berdasarkan pengaruh pendidikan atau keadaan, dan bagian biologis yang tetap dalam jiwa manusia sepanjang hidup. Bagian intelligible, misalnya kelemahan pikiran, dapat berubah melalui pendidikan. Sementara bagian biologis seperti perasaan takut atau malu tetap ada sepanjang hidup. Anak-anak yang penakut dapat kehilangan rasa takut tersebut dengan didikan yang baik, meskipun sebenarnya sifat aslinya tidak berubah, melainkan tertutup oleh kecerdasan pikiran. 6. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti terkait dengan sifat biologis yang melekat pada jiwa manusia. Meskipun kecerdasan intelektual dapat menutupi sifat-sifat negatif, menguasai diri tetap menjadi tujuan utama pendidikan. Dengan menguasai diri secara kuat, seseorang dapat mengatasi dan mengendalikan sifat-sifat biologis yang tidak diinginkan, sehingga dapat membentuk kepribadian dan karakter yang kokoh. Budi pekerti atau karakter merupakan hasil dari perpaduan pikiran, perasaan, dan kehendak yang menimbulkan tenaga. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk memperkuat kecerdasan budi agar dapat mengatasi nafsu dan tabiat negatif, serta membentuk karakter yang kokoh dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. 7. Jenis-jenis budi pekerti.
Budi pekerti seseorang merupakan manifestasi unik dari karakter batinnya, dan tidak ada dua orang yang memiliki budi pekerti yang sama. Pembagian budi pekerti atau karakter dapat didasarkan pada berbagai aspek, seperti sifat angan-angan, perasaan, dan kemauan, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keturunan. Beberapa ahli seperti Profesor Hemans dan Profesor Sprenger membagi karakter menjadi beberapa jenis berdasarkan hasrat individu terhadap kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan, pengetahuan, dan kepedulian sosial. Ada juga pendekatan lain yang mengaitkan karakter dengan sifat jasmani atau pandangan individu terhadap dirinya sendiri. 8. Naluri pendidikan. Naluri pendidikan merupakan dorongan alami yang dimiliki setiap individu untuk mendidik anak-anak dengan tujuan keselamatan dan kebahagiaan mereka, yang juga dipengaruhi oleh naluri pokok untuk memastikan kelangsungan keturunan. Pendidikan yang tidak teratur umumnya didasarkan pada kebiasaan dan seringkali dipengaruhi oleh perubahan perasaan tanpa kesadaran yang jelas dan berdasarkan pengetahuan yang terbatas. 9. Syarat-syarat pengetahuan. Pendidikan yang teratur memerlukan dasar pengetahuan yang komprehensif, dikenal sebagai ilmu pendidikan yang melibatkan ilmu-ilmu terkait lainnya seperti ilmu jiwa, fisik, etika, estetika, dan pengetahuan tentang metode pendidikan. Analogi dengan seorang pengukir kayu menunjukkan perlunya pemahaman tentang sifat kayu, keindahan ukiran, dan berbagai teknik ukiran untuk menciptakan karya yang berkualitas. Demikian pula, seorang pendidik perlu memahami aspek-aspek batiniah dan lahiriah manusia, serta berbagai metode pendidikan untuk membentuk individu yang berkualitas. 10. Peralatan pendidikan dan hubungannya dengan usia. Peralatan pendidikan mencakup berbagai cara mendidik, seperti memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan, hukuman, tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. Penggunaan cara-cara ini dapat disesuaikan dengan usia anak didik, di mana pada masa kanak-kanak umumnya menggunakan contoh dan pembiasaan, masa pertumbuhan jiwa pikiran menggunakan pengajaran dan perintah, sedangkan masa terbentuknya budi pekerti lebih mengedepankan tindakan dan pengalaman. Selanjutnya, mari kita jelajahi bagaimana ide-ide Ki Hajar Dewantara diimplementasikan dalam pendidikan praktis. Salah satu contohnya adalah tradisi nganggung, berupa warisan budaya tak terpisahkan dari masyarakat Bangka Belitung yang menggalakkan semangat gotong royong dan solidaritas di antara siswa. Nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka yang biasanya dilaksanakan dengan tujuan tertentu seperti menyambut hari besar agama Islam, menyambut tamu kehormatan, hingga merayakan panen. Nganggung merupakan tradisi membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah penduduk ke tempat pertemuan besar. Makanan yang dihidangkan saat nganggung biasanya disantap setelah kegiatan atau acara selesai dilaksanakan. Mengapa tradisi nganggung menjadi relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Berikut beberapa alasannya. 1. Warisan budaya. Nganggung adalah bagian dari warisan budaya turun-temurun di masyarakat Bangka, sehingga mudah diintegrasikan ke dalam lingkungan sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter. 2. Relevansi dengan kodrat alam dan zaman. Kegiatan nganggung sesuai dengan kodrat alam dan zaman di mana murid tinggal, karena memungkinkan mereka untuk belajar nilai-nilai tradisional sambil menyesuaikan dengan kondisi dan tuntunan zaman modern. 3. Syarat dengan nilai-nilai. Nganggung syarat dengan nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral yang dapat memperkuat budi pekerti murid sesuai dengan prinsip pendidikan holistik yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantara. Tradisi nganggung sebagai bagian integral dari budaya Bangka Belitung memberikan hasil yang signifikan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, integrasi pendidikan agama dengan budaya lokal. Kegiatan nganggung memungkinkan terjalinnya koneksi antara pendidikan agama, khususnya Islam, dengan nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, peduli terhadap sesama, dan sejenisnya. 2. Peningkatan kualitas interaksi sosial. Melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan sesama, memperkuat solidaritas dan hubungan sosial di antara mereka, serta meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan dalam lingkungan sekolah. 3. Pembentukan budi pekerti. Melalui kegiatan nganggung, siswa dapat mengembangkan budi pekerti yang positif, seperti perilaku bertanggung jawab dan kesiapan untuk berbagi peran, yang sesuai dengan perkembangan usia mereka.
Namun, dalam menerapkan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara, kita mungkin dihadapkan pada beberapa tantangan. Di antaranya ialah: 1. Kesadaran akan tradisi. Tidak semua siswa mungkin familiar dengan tradisi nganggung atau memahami pentingnya gotong royong dalam budaya lokal. 2. Logistik. Mengatur logistik seperti transportasi, tempat, dan pembagian tugas mungkin menjadi rumit, terutama jika siswa berasal dari latar belakang yang berbeda. 3. Partisipasi. Tidak semua siswa mungkin memiliki minat atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini. Beberapa mungkin memiliki kendala finansial atau mungkin merasa tidak nyaman dalam suasana yang terlalu ramai. Untuk mengatasi tantangan ini, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan. 1. Penyuluhan dan pendidikan. Sekolah dapat menyelenggarakan sesi penyuluhan atau kegiatan edukatif yang memperkenalkan tradisi nganggung dan menjelaskan nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. 2. Peran siswa sebagai pengelola. Sekolah dapat melibatkan siswa dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan nganggung yang dapat memberikan mereka rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih terhadap tradisi tersebut. 3. Sensitivitas terhadap keberagaman. Sekolah perlu memastikan bahwa kegiatan nganggung bersifat inklusif dan memperhitungkan keberagaman budaya, agama, dan kondisi ekonomi siswa. Mengakhiri perjalanan kita hari ini, kita telah menyaksikan betapa pentingnya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks praktis pendidikan. Mari terus berkolaborasi, berinovasi, dan berdayakan potensi setiap murid. Bersama, kita tidak hanya membangun masa depan pendidikan yang lebih baik, tetapi juga merangkul warisan budaya dan nilai-nilai yang menjadi inti dari identitas kita. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.